Halo para sahabat Feng Shui, dengan saya Feng Shui Mauro. Kali ini kita akan bahas tentang prinsip Pakwa. Sebelumnya kita telah membicarakan dua prinsip Feng Shui lainnya, yaitu prinsip Yin Yang dan kedua prinsip 5 elemen. Sekarang kita bicarakan tentang Pakwa. Apakah Pakwa itu sebetulnya? Pakwa adalah susunan dari 8 trigram, 8 pak. Kwa itu dinyatakan dalam trigram, yaitu 3 garis yang merupakan susunan dari garis yang putus dan garis lurus, di mana kita sudah bahas bahwa garis lurus itu adalah garis yang dan garis putus adalah garis yin. Di dalam susunan 8 sudut yang kita sebut oktagon ini, disitulah kita dapatkan Pakwa yang tidak lain merupakan suatu peta energi. Jadi masing-masing Kwa pada masing-masing sektor atau sudut kompas merupakan representasi dari energi. Bagaimanakah asal-usul dari Pakwa ini? Menurut legendanya, Pakwa sudah ditemukan sejak 2500 sebelum Masehi, yaitu zaman di mana ada satu kaisar yang bernama Fuxi. Beliau mencoba mengembangkan teori Yin dan Yang dalam bentuk garis lurus dan garis putus-putus tadi yang disusun dalam 3 garis, sehingga dari garis Yin dan Yang itu diperoleh 8 bentuk atau 8 tipe dari Kwa yang kita sebut trigram. Nah, bagaimanakah makna daripada masing-masing trigram ini? Tampaknya setiap trigram diberikan makna dan maknanya sangat luas sekali. Antara lain, sebetulnya kita bisa lihat susunannya. Apabila ketiga garis itu semuanya yang, itu kita sebut Chen, merupakan simbol ayah. Kalau ketiga garis itu semuanya garis putus-putus, disebut Kun, ini simbol dari ibu. Kita membaca 3 garis itu dari bawah ke atas. Jadi, setelah kita dapatkan ayah dan ibu, kita dapatkan ke-6 trigram lainnya merupakan representasi dari anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, di mana anak lelaki di dalam suatu trigram digambarkan dengan 1 garis yang dan 2 garis yin. Dibaca dari bawah, berarti apabila garis yang pertama di bawah itu adalah yang dan 2 di atasnya yin, ini dinamakan Chen, yaitu simbol dari anak lelaki pertama. Kemudian garis yang lurus ini yang akan naik ke tengah dan diapit oleh garis yin di atas dan di bawahnya, kita dapatkan trigram Kan, yaitu anak lelaki kedua. Dan yang terakhir, apabila garis yang lurus itu berada paling atas, di bawahnya ada 2 garis putus-putus atau yin, ini merupakan trigram Ken, yaitu anak lelaki ketiga atau bungsu. Untuk wanita, juga kita dapatkan apabila 1 garis yin, yaitu garis putus, dan 2 garis lainnya adalah garis yang, ini merupakan simbol dari anak-anak perempuan yang paling tua, yaitu apabila garis yin berada paling bawah dan 2 garis yang ada di atasnya. Ini disebut Sun. Kemudian apabila garis yin itu berada di tengah, diapit oleh 2 garis yang, maka kita dapatkan trigram Li, yaitu simbol dari anak perempuan yang kedua atau di tengah. Dan apabila garis yin itu berada paling atas, di mana di bawahnya terdapat 2 garis yang, maka ini adalah simbol dari trigram Tui yang merupakan representasi dari anak perempuan ketiga atau
anak perempuan bungsu. Nah, selain menggambarkan suatu keluarga, ayah, ibu, dan anak perempuan dan anak lelaki, juga kita dapatkan makna-makna lainnya. Seperti misalnya, Qian adalah simbol dari kepala. Kemudian Kun adalah simbol dari perut. Nah, juga misalkan tadi kita dapatkan Chen, itu adalah simbol dari kaki, telapak kaki. Sedangkan yang di atasnya adalah Sun, merupakan simbol dari paha. Demikian seterusnya, sebetulnya setiap trigram itu mempunyai makna yang dikaitkan dengan organ-organ badan manusia. Dengan demikian, kita perlu mengetahui untuk apa makna-makna yang diletakkan kepada trigram itu. Fusi mengkaitkan Pakwa ini yang merupakan 8 trigram dikaitkan dengan temuannya yaitu penyu atau kura-kura yang ditemukan di Sungai Lo, di mana di situ didapatkan ada titik-titik di pada punggung kura-kura yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 9 yang letaknya demikian rupa, ditiru persis dan dimasukkanlah trigram-trigram itu ke dalamnya sehingga kita dapatkan ke-8 trigram itu berada pada suatu petak yang terbagi jadi 9 petak, di mana setiap petak mewakili trigram dan angka-angka tersebut. Nah, angka-angka inilah yang kita kenal dengan istilah Magic Loshu Square atau kotak ajaib Loshu. Dan ini akan menjadi satu prinsip yang akan digunakan di dalam flying star selanjutnya, yaitu yang kita sebut dengan angka-angka Hetu. Kotak Loshu yang mengandung 8 trigram ini itu akan sangat bermanfaat untuk membahas teori flying star feng shui. Jadi kita akan lanjutkan tentang teori Pakwa ini dan kegunaannya di dalam teori yang keempat yang kita sebut dengan angka Hetu. Demikian untuk keterangan apakah Pakwa itu. Selanjutnya bisa ikuti video yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.